Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak berat banget? Bangun pagi aja udah capek duluan. Kadang hati kosong, tapi nggak tahu kenapa. Mau mulai hari, tapi kayak kehilangan arah. Aku pun pernah ngerasa gitu. Ada masa dimana semuanya terasa hambar, sholat jalan, tapi hati nggak tenang. Ngaji pun rasanya berat, padahal aku tahu disitulah ketenangan seharusnya ada. Dan di satu titik, aku sadar mungkin kita cuma butuh berhenti sebentar, menyepi dari bising dunia dan kembali membuka kalamnya. Selamat datang di ruang sunyi, tempat kita belajar menenangkan hati satu ayat demi satu ayat. Sebelum mulai, mungkin kamu lagi di jalan, lagi bekerja, atau cuma butuh tenang sebentar. Channel ini dibuat untuk kamu yang ingin dekat dengan Al-Quran, yang sering merasa waktu begitu sempit. Gak apa-apa kalau belum sempat membuka mushaf. Di sini kita belajar sama-sama satu ayat saja, pelan-pelan dengan hati yang hadir. Karena Allah gak melihat seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa tulus kita mau mendekat. Kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Teman-teman coba tarik napas sebentar. Rasakan huruf-huruf ini. Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf rahasia yang hanya Allah yang tahu maknanya. Gak apa-apa kalau kita gak ngerti. Pesannya sederhana. Hati kita harus hadir dulu sebelum membaca lebih jauh. Kadang hidup ini cepat banget ya. Kita terburu-buru, panik, atau cuma ikut arus. Nah, huruf-huruf ini mengingatkan berhenti sejenak, hadirkan hati, dan sadar kalau Allah Maha tahu semua yang kita alami. Baca perlahan Alif Lam Mim dan rasakan hati kita mulai tenang, siap menerima sesuatu yang indah. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang lihat ayat ini. Ada titik 3 di tengah. Di la raiba fihi. Allah ingin kita berhenti sejenak, renungkan maknanya. Bayangkan, kitab ini jelas, pasti, tanpa keraguan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, sering kita ragu, takut salah, atau bingung langkah mana yang benar. Ayat ini bilang, percaya sepenuh hati, Allah punya petunjuk. Petunjuk itu nyata bagi orang yang bertakwa. Tarik nafas lagi, rasakan kata-katanya menenangkan. Sampai di sini dulu, hadirkan hati, resapi. Ayat ketiga. Siapa orang yang mendapat petunjuk? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan lihat ayat ini yang bikin semuanya terasa dekat. Yang pertama, orang yang mendapat petunjuk itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib artinya percaya pada hal-hal yang belum terlihat. Allah Maha tahu setiap rasa gelisah kita, setiap doa yang belum dijawab. Kadang kita merasa doa kita ditunda, tapi itu bukan ditolak. Allah sedang menyimpannya, menunggu waktu paling indah untuk dijawab. Ini mengajarkan kita sabar, percaya, dan tetap istiqomah walau belum tampak hasilnya. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat dan menjadi hamba yang bertakwa. Sholat itu bukan sekedar gerakan fisik, ia adalah pintu hati untuk dekat dengan Allah. Mungkin kita belum bisa khusyuk sempurna atau sering terganggu pikirannya. Tidak apa-apa, yang penting terus mengetuk pintunya, datang lagi dan lagi. Karena Allah menyukai hamba yang konsisten, walaupun itu kecil. Salat menjadi tanda ketakwaan karena orang bertakwa mengatur hidupnya sesuai petunjuk Allah, bukan hanya mengikuti nafsu atau waktu luang. Kemudian yang ketiga,
wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Rezeki yang dimaksud bukan hanya materi, tapi apapun yang Allah beri, waktu, tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Orang bertakwa rela berbagi, walau sedikit. Dan ingat, niat tulus lebih penting daripada jumlahnya. Sekecil apapun yang kita keluarkan dengan niat baik, Allah ganti dengan berkah berlipat. Bisa ketenangan hati, kemudahan urusan, atau ilmu yang bermanfaat. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kuberikan hari ini? Sekecil apapun untuk membuat hatiku lebih dekat dengan Allah, ini adalah langkah kecil menuju ketakwaan yang besar. Teman-teman sunyi, mungkin kita gak bisa langsung hatam Al-Quran dalam semalam. Tapi bukankah Allah lebih suka sesuatu yang kecil tapi terus dilakukan? Cukup satu ayat, cukup beberapa menit, yang penting hati kita hadir, niat kita tulus. Semoga dari satu ayat hari ini, Allah lembutkan hati kita, tunjukkan arah hidup, dan berkahi rezeki kita dalam bentuk apapun yang kita butuhkan. Terima kasih sudah menemani di Ruang Sunyi by Novia. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat keempat dari surat Al-Baqarah. Tetap tenang, tetap percaya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.